Ya, pada hari ini saya dan teman saya yang bernama Rangga dan saya sendiri adalah Fandi akan mewawancarai salah satu pemilik toko yang ada di Citra Niaga. Ya, langsung saja kita mewawancarai salah satu pemilik toko. Yang pertama itu ada awal mula sejarah memulai bisnis ini kayak apa? Oh, berdirinya toko ini gitu. Ya, tuh. Pertama bapak ini toko ini nggak punya, beli satu, ya kan. Nah, sudah beli satu, terus bapak jual barang itu, barang-barang antik seperti kuningan, keris-keris, mandau, ya, senjata tajam, apa namanya, pokoknya jenis-jenis barang antik lah. Itu kurang lebih tahun 2012. Nah, setahun lebih berjalan, karena orang tua bapak tidak ada lagi, sudah meninggal, jadi susah cari barang yang asli yang bagus. Jadi kebanyakan barang duplikat. Nah, bapak nggak mau jual barang duplikat itu, nanti tidak enak lah. Nah, menjelang 2014, pada waktu itu pas booming batu, berubahlah jual batu. Rame betul batu-batu, kurang lebih 6 bulan, setengah tahun, ya kurang lebih setahun lah rasanya berjalan. Batu itu bagus tuh. Nah, nambah lagi di sini satu toko, jadi 2 toko. Nah, sehabis itu bung batu agak-agak menurun, ada lagi orang jual toko di sebelahnya 2, kami beli. Nah, terus bilang istri saya itu, dirubah aja nih, kayaknya batu menurun, berubah aja kita jual souvenir, asfalting. Nah, di mana kita ngambil? Nah, tanya-tanya, kebetulan ada sales yang bawa, kami tanya, belilah kami kain-kain kayak sarung Samarinda, baju daster cutting, baju kaos-kaos cutting. Nah, terus tanya-tanya lagi, beli manik-manik, tas manik, dompet, ya khas cutting lah. Nah, termasuk baju adat Dayak. Nah, setelah itu berjalan sampai sekarang ini. Nah, kemudian pengambilan barangnya di mana itu dari pengrajin mengantar ke toko, dia tawarkan barang kayak kalung apa macam-macam ya. Nah, itu dia tawarkan barang itu, kita bernego juga kan, tawar menawar, cocok harga, kami beli sesuai yang kami jual. Berapa keuntungannya tidak banyak juga sih, yang penting ada untung sedikit. Nah, berjalan sampai sekarang ini. Oke Pak, untuk pertanyaan keduanya, bagaimana cara mendapatkan bahan-bahan ini yang dijual, terus bagaimana cara bertransaksi dengan pelanggan? Pertama dulu mendapatkan barang itu, kadang-kadang kita pelanggan mencari barang ini, kami tidak punya, oh itu kami catat, kami cari barang itu. Nah, kami tanya, ternyata apa. Terus ada lagi misalnya barang-barang baru, kadang-kadang dari sales lah bahasanya, atau dari gurusiran, misalnya minyak, sambil mencari juga. Mencari itu ya bukan mencari biasa aja, sambil nanya. Ya ada yang mahal, ada yang murah, bermacam-macam, bervariasi, ya tetap kita mencari yang murah gitu. Nah, itu cara dapat mendapatkan barang seperti itu. Terus cara cari pelanggannya tuh gimana? Kalau cara pelanggan itu, pertama dulu pelanggan itu adalah raja bagi penjual, si pembeli ini itu raja. Jadi kita tawarkan barang dengan standar sesuai lah. Nah, terus kita harus ramah, karena kita pelanggan ini, kita mencari selain daripada pelanggan, jadi akhirnya nanti buat jadi langganan dan menjadi kayak kekeluargaan. Nah, seperti misalnya ada dari Sumatera, bahkan sampai dari Malaysia, itu jadi kayak keluarga. Jadi mereka pesan-pesan barang itu, walaupun dia di luar daerah, dia main telepon, kirimkan barang ini, misalnya dari Jogja apa, sering itu dikirim barang. Jadi uangnya itu ditransfer, nanti pengirimannya itu nanti dari tempat. Jadi kita melayani pelanggan itu seramah-ramah, tidak boleh kasar. Nah, seperti itu. Terus kan tadi dibilang
awal berdirinya itu kan tahun 2012. Itu berarti pas kena COVID-19 itu Token itu terkena dampaknya kah atau gimana? Udah luar biasa dampaknya itu karena COVID. Kenapa? Satu, dilarang oleh pemerintah untuk berjualan karena itu kan harus ngumpul di rumah. Nah kalau ngumpul di rumah terus bagaimana kita mau cari usaha, cari makan, cari duit. Nah, jadi dengan terpaksa sesuai dengan aturan protokolnya kita ikuti, jualan tetap dibuka, tapi kalau untuk penghasilan jauh menurun seperti itu. Tapi tetap jualan, tapi mengikuti protokol aturan pemerintah. Ya sampai sekarang ini ya damai aja sih. Terus pada saat COVID itu cara bertahan tokonya tuh gimana? Adakah caranya atau gimana? Yang pertama bisa bertahan itu barang ini tidak ada rusak, tidak seperti bahan makanan kalau dijual sehari 2 hari mungkin rusak, karena barang ini bisa bertahan lama, tidak ada rusaknya lah. Nah itu tetap bertahan. Bahkan pada zaman corona tuh yang ramai itu orang cari madu, karena itu untuk mempertahankan daya tubuh. Nah itu ya lumayan lah seperti itu. Jadi kalau untuk bertahan hidup ya kita seadanya lah, ya sebisa-bisa mungkin lah kita bagaimana caranya supaya berlanjut. Nah di samping itu juga ya manajemen keuangannya tuh ya harus diatur lah, jangan sampai gulung tikar. Karena apa? Ya zamannya COVID tadi itu penjualan menurun drastis seperti itu pada zaman COVID ya. Mungkin terakhir ini kita bicara dengan Bapak siapa dan mungkin bisa disebutkan nama tokonya itu toko apa? Nama saya Pak Sarwani, nama tokonya ya toko Antik 5 Bersaudara. Lokasinya yaitu di Blok A 17 Komplek Citra Niaga, Samarinda, Kalimantan Timur. Ya teman-teman, mungkin sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.